Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Ar-Rayyan, Masjid Besar Ar-Rayyan, Citra Harmoni, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus takmir Masjid Besar Ar-Rayyan, Perumahan Citra Harmoni, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita hidayah taufik, sehingga kita mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana itu yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Semua itu adalah karena hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita tidak akan pernah mungkin bisa melangkahkan kaki di masjid ini untuk menuntut ilmu kalau bukan karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang menggerakkan langkah kaki kita, sehingga kita bisa menuntut ilmu, talabul ilmi pada pagi hari ini. Selain nikmat-nikmat tersebut, yang kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat sehat dan nikmat diberikannya kita kesempatan, kemudahan untuk duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga perjalanan Bapak Ibu, langkah kaki Bapak Ibu, menunggunya Bapak Ibu pada pagi hari ini hingga kajian ini dimulai, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan materi kita, dari hati yang paling dalam saya mohon maaf atas keterlambatan kajian pagi hari ini. Dan terlambatnya bukan sebentar, jauh, karena saya harus melaksanakan hakul muslim alal muslim,
hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Salah satunya adalah apabila ada saudara kita yang meninggal, maka kita ikut takziah atau merawat jenazahnya. Oleh karena itu, maka kami pagi tadi mensolati jenazah saudara kita Al-Akh Bapak Dr. Kris Pranoto rahimahullah ta'ala. Lalu kemudian kami langsung beranjak ke tempat ini, tidak ikut mengantarkan beliau jenazah ke pemakaman. Jadi hanya sekadar mensolati di Masjid Al-Mu'ti Kelampis, Surabaya. Mudah-mudahan amal beliau diterima oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, masih diberikan kesehatan, mudah-mudahan Allah memberkahi umur kita. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam mentaati Allah dan Rasulnya sampai ajal menjemput kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Kita masih berbicara kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Asyratus Sa'ah, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas. Ensiklopedi Hari Kiamat menurut sunnah yang sahih. Menurut catatan saya, terakhir bulan yang lalu kita sudah masuk pada tanda-tanda kecil kiamat nomor 17. Tanda kecil kiamat nomor 17. Karena kiamat itu ada tanda-tandanya Bapak Ibu. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Adapun kalau Bapak Ibu pengen tahu kiamat ini memiliki tanda-tanda, itu nanti Bapak Ibu bisa melihat firman Allah di dalam Al-Quran. Kita intip dulu ya, firman Allah dalam Al-Quran, yaitu di surat nomor 47 Bapak Ibu. Surat Muhammad, surat nomor 47 itu surat Muhammad, ayatnya ayat yang ke-18. Mari kita dengarkan, apa benar kiamat itu sebelum terjadi didahului dengan tanda-tanda, diawali dengan tanda-tanda. Allah berfirman, Muhammad ayat 18. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. Baik, Allah Ta'ala berfirman ayat 18 surat Muhammad, maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Karena tanda-tandanya, lah ini yang harus digarisbawahi, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Makanya Bapak Ibu nggak usah kaget, tanda kiamat itu ada dua, ada tanda yang kecil, ada tanda yang besar. Bedanya apa? Bedanya kalau tanda-tanda kecil itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dan kejadiannya berulang terus dan dianggap lumrah, dianggap biasa oleh manusia. Lah yang sudah kita pelajari itu sampai bulan yang lalu itu 17 tanda. Mulai dari yaitu mulai dari munculnya banyaknya wanita, budak wanita melahirkan majikan, munculnya anak-anak durhaka, lalu kemudian orang kaya raya mendadak, OKB kaya mendadak, itu tanda kiamat kecil itu. Lalu kemudian kaum muslimin kata Nabi akan mengikuti jejaknya orang musyrik, bahkan nanti akan kembali nyembah berhala lagi. Dan ini sudah kita bahas ini tahun yang lalu mungkin ini ya, karena kajian kita ini sudah lebih dari setahun ya, hampir 2 tahun. Lalu kemudian setelah itu juga diantaranya adalah munculnya nabi palsu
Itu ya. Terus diantaranya lagi yang sudah kita bahas, orang-orang bodoh dijadikan pemimpin, hilangnya ilmu syar'i. Sehingga hilangnya ilmu syar'i, bermunculan dai-dai, ustadz-ustadz yang dia memberikan fatwa tanpa ilmu, sehingga fatwanya sesat dan menyesatkan. Nah itu yang nomor 5 itu, tanda kiamat, tanda kecil kiamat. Ya. Loh kok bisa ilmu syar'i itu hilang? Karena diwafatkannya orang-orang saleh, orang-orang yang tegar di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, diwafatkan lebih dahulu. Sehingga yang bermunculan, yang keluar di permukaan, orang-orang jahil yang dijadikan pemimpin lalu memberikan fatwa, fatwanya sesat dan menyesatkan banyak orang. Lah ini tanda kecil. Terus yang nomor 6, khamr diminum di mana-mana. Nomor 7, zina merebak di mana-mana. Itu nomor 7. Nomor 8 yaitu yang nomor 8, jumlah kaum wanita lebih banyak daripada laki-laki, hingga perbandingannya populasi wanita ketimbang laki-laki 50:1. Bahkan kata Nabi, 50 wanita ini meminta untuk dinikahi oleh satu laki-laki ini. Jadi populasi wanita lebih banyak daripada laki-laki. Itu tanda kecil kiamat itu. Yang nomor 9, banyak pembunuhan. Itu terus ya. Terakhir itu kalau tidak salah nomor 16, jeleknya hubungan bertetangga. Terus putusnya silaturahim. Banyak. Lah sekarang kita masuk yang nomor 17. Hari ini kita tuntaskan insya Allah. Sehingga harapannya bulan depan, jika Allah takdirkan kita ketemu lagi, maka kita akan masuk tanda kecil kiamat nomor 18. Hari ini kita tuntaskan yang nomor 17. Apa itu yang nomor 17? Banyaknya kematian mendadak. Banyaknya kematian mendadak, mati tanpa sebab, mati tanpa didahului sebab. Mana dalilnya? Saya baca ulang ya, untuk mereview saja, mengingatkan ya, mengingatkan. Barangkali di antara kita bulan yang lalu ada yang tidak hadir di majelis ini. Disebutkan dalam hadis riwayat At-Tabrani dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna min amaratis sa'ah an yadhara mautul faja'ah. Kata Nabi dalam sabdanya, sesungguhnya di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah banyaknya terjadi kematian mendadak. Lah ini termasuk tanda kecil. Peristiwa ini dianggap lumrah dan bergulir terus. Sampai kapan Ustaz? Sampai muncul tanda besar. Loh, tanda besar itu apa? Kalau tanda besar itu peristiwa-peristiwa yang terjadi yang ketika munculnya tidak dianggap biasa dan tidak berulang terus. Enggak, munculnya tidak dianggap biasa dan dia pasti muncul di akhir zaman. Loh, contohnya kayak apa yang tanda besar itu? Nabi Isa alaihissalam turun, kan sekarang belum ada. Yang kedua Dajjal keluar. Yang ketiga Imam Mahdi, anak keturunan Rasul yang terakhir, yaitu dari jalur Hasan. Itu versi Ahlus Sunnah. Kalau versinya Syiah, Imam Mahdi itu dari jalur Husain. Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu yang benar, dari jalur Hasan. Imam Mahdi akan keluar nanti, anak keturunan Rasul terakhir. Namanya Imam Mahdi seperti nama Nabi kita Muhammad. Ayahnya Imam Mahdi seperti nama ayah Nabi kita Abdullah. Ini keluar nanti di akhir zaman. Jadi tiga ini hidup satu zaman. Nabi Isa, Imam Mahdi, Dajjal. Ini hidup satu zaman ya. Makanya nanti Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, dan terbunuhnya di sebuah desa, tempat namanya Bablud. Mana itu Bablud? Yaitu Palestina. Nanti matinya Dajjal itu di situ nanti, Palestina. Baik. Terus apa lagi? Keluar lagi Ya'juj Ma'juj.
Terus keluar lagi tanda berikutnya, yaitu Ka'bah dihancurkan. Hancur Ka'bah, rata. Ka'bah rata. Ya. Terus baru giliran langit dan bumi dibenturkan. Nah, seperti inai-inai yang berterbangan. Ini belum terjadi, ini besar ini. Matahari akan terbit dari arah terbenamnya. Selama ini terbit dari arah timur ini tidak. Dia terbit dari arah barat, dari arah terbenamnya. Ini sudah tanda-tanda besar ini. Dan gak biasa yang seperti ini. Lah itu belum sekarang. Tapi nanti pasti terjadi. Makanya diawali dengan tanda kecil dulu. Ustadz, kenapa kiamat itu kok pakai dikasih tanda-tanda? Sekarang kiamat kan Allah mampu. Benar, besok kiamat Allah mampu, meskipun gak pakai tanda-tanda. Terus kenapa kok pakai diawali tanda-tanda? Banyaknya zina, banyaknya pembunuhan, banyaknya peminum khamr, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, munculnya anak durhaka, putusnya silaturahim, jeleknya bertetangga. Kenapa? Sampai terakhir mati mendadak. Kenapa? Jawabannya Bapak Ibu sekalian, jawabannya banyak. Jawabannya diantaranya supaya manusia itu berhenti dari berbuat maksiat, supaya menjadi rem, supaya dia sadar tanda-tanda sudah di hadapan mata, tapi tetap maksiat, ya kelewatan berarti. Jadi tanda-tanda itu dikeluarkan supaya manusia itu eleng, supaya manusia itu berhenti dari maksiat yang dia lakukan. Dua, supaya orang itu banyak mengumpulkan bekal. Untuk apa? Untuk menuju kepada kematian. Karena orang cerdas itu, kata Nabi, manusia yang brilian itu, kata Nabi, bukan orang yang IQ-nya di atas rata-rata, bukan. Tapi orang cerdas, orang brilian itu adalah aksaruhum lil mauti dzikran wa aksanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Yang pertama, orang yang banyak mengingat mati. Yang kedua, bekalnya banyak untuk menuju kepada proses kematian. Nah, sangune akeh, kata sebagian orang pojok kampung. Iya. Jadi itu orang cerdas. Makanya diingatkan sama Allah tanda-tanda kiamat itu. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Kemarin kalau tidak salah, mudah-mudahan ibu-ibu masih mencatat. Kalau tidak salah waktu itu materinya saya bagi dua, Bu ya. Dua ya. Yang pertama materinya tentang dalil-dalil tentang pentingnya memanfaatkan umur. Betul ya? Yang nyatet. Saya waktu itu kalau nggak salah jelaskan dalil-dalil tentang pentingnya memanfaatkan umur. Banyak dalilnya, banyak. Salah satunya ya, saya sebutkan satu aja ya, satu mewakili ini. Kalau nggak salah total dalilnya itu ada 5 total dalil. Betul ya? 5, betul 5. Saya sebutkan satu aja, salah satu aja, yaitu dalil tentang pentingnya memanfaatkan umur. Dalam Al-Quran disebutkan surat Fatir, surat nomor 35, Fatir ayat 37, Fatir ayat 37. Allah berfirman, ini pentingnya kita memanfaatkan umur, ada dalam ayat ini, Fatir 37. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Allah Ta'ala berfirman, Fatir 37, mereka berteriak di dalam neraka. Lihat penduduk neraka berteriak. Mari kita dengarkan teriakan penduduk neraka. Loh, berarti neraka itu sudah ada isinya, Ustaz? Belum. Lah terus ini apa ini maksudnya? Berarti kan neraka sekarang sudah ada isinya? Belum. Lah terus kapan ada isinya? Menunggu kiamat. Lah terus ini maksudnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memberitahukan kepada kita nantinya seperti itu, nantinya seperti ini kejadiannya. Allah beritahukan, kasih bocoran dulu. Engkau koyok ngini engkau.
gitu ya. Nanti seperti ini. Jadi ini berita-berita dulu. Nantinya kayak begini. Sekarang surga sudah diciptakan, neraka sudah tercipta, tapi masih kosong menunggu yaumul hisab. Kita belum kiamat ini. Ya, baik. Sekarang kita dengarkan nantinya ini ya. Penduduk neraka berteriak. Maka tolong ini diperhatikan. Jangan sampai nasib kita na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik seperti ini. Apa kata penduduk neraka? Ya Rob kami, keluarkan kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dulu. Telat, nasi sudah jadi bubur. Ya, bahasa pojok kampungnya kasep. Ya, terus lihat apa katanya Allah. Lah ini yang horor. Allah mengingatkan penduduk neraka. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Dikatakan kepada mereka penduduk neraka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir. Seakan-akan Allah berkata kepada penduduk neraka, aku berikan engkau kalian 70, umur 80, bahkan ada yang lebih dari 80. Untuk apa umur itu? Makanya umur ini bukan jatah tanpa pertanggungan jawab. Setiap kita pasti ditanya apa yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini pentingnya memanfaatkan umur. Kita lewati ya, kita lewati. Sekarang yang nomor 2, materi nomor 2, materi terakhir. Lah ya ini yang belum kelar bulan yang lalu. Materi yang kedua adalah tips agar umur kita barokah. Nah itu kalau nggak salah sampai di situ. Dan itu sudah beberapa yang sudah saya sampaikan. Saya ulang ya, yang nomor 2 ini tips agar umur kita barokah. Apa kiat-kiatnya supaya umur kita ini barokah manfaat? Sewaktu-waktu kalau dipanggil oleh Allah, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa tipsnya? Apa kiat-kiatnya? Kiatnya ada 7 Bapak Ibu. Tipsnya ada 7. Tolong dilakukan ini aja 7 ini. Insya Allah barokah umur kita. 7 ini. Ya, lakukan 7 ini. Isi hidup kita dengan 7 ini. Insya Allah kapanpun kita wafat, entah di rumah, entah wafat di rumah sakit, entah wafat di jalan, maka kita tercatat husnul khotimah. 7 ini aja. Apa itu Ustaz? Gak usah nambah yang lain. 7 ini aja. Apa itu? Tips agar umur barokah. 1. Segera kembali mengikuti jalan Rasul. Segera langsung ikuti jalan Rasulullah. Sunnah Rasul jangan dicaci maki. Sunnah Rasul lakukan. Tumbuh suburkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kadang-kadang sunnah Nabi itu asing di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Makanya Nabi pernah mengatakan dalam sabdanya, apa kata Nabi? Nabi mengatakan, bada'al islamu ghariban, ya, wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam ini datang awalnya dianggap asing, aneh, dan nanti akan kembali aneh lagi. Lihat sekarang ini, orang yang melakukan sunnah itu dianggap aneh. Masa kayak gitu? Mosok sih? Padahal itu ada dalilnya. Contoh aja, contoh. Iya. Kejadiannya beberapa hari yang lalu. Contoh. Kita datang ke rumah salah seorang ikhwan, gitu ya. Lalu kemudian dia mau punya acara ini ya. Lalu kita datang, ya apa ini, nyambangi lah istilahnya. Dia mau punya hajat, ya, mau menikahkan anaknya, putrinya. Kita nyambangi. Banyak di situ, beberapa ikhwan-ikhwan, bapak-bapak, ya. Terus disuguhi kurma sama dia, masya Allah. Ya, saya ambil kurma, saya ambil, sudah. Terus kemudian saya makan, saya keluarkan biji kurma itu dengan 2 jari saya taruh. Ya, ngambil lagi kurma, saya ambil dengan 2 jari saya taruh. Ada yang nyeletuk, Ustadz, antum ini kalau makan kurma, kok
kok aneh ngono, unik ngono. Ngeluarkan bijinya kok pakai 2 jari. Oh, no tak tuntunane kayak ngono iku. Ternyata lupa dia. Ternyata ada hadis Nabi. Nabi itu kalau makan kurma mengeluarkan bijinya, nggak kayak kita. Itu nggak taklim itu berarti. Nggak taklim itu. Itu pasti nggak taklim itu. Yang taklim itu makan kurma 2 jari. Nabi itu kalau mengeluarkan biji kurma dengan 2 jari. Oh gitu Ustaz ya. Iya, ini loh dalilnya. Ini loh. Oh iya. Ya Allah, saya kayak teru. Loh, ya asing kan? Aneh kan? Karena nggak belajar. Makanya betul kata Nabi, Islam ini datang dianggap aneh dan nanti akan kembali aneh. Makanya saya punya judul kajian, saya sampaikan tiap Ahad pertama, berarti besok Ahad pertama itu di Masjid Pondok Mutiara ba'da subuh itu. Itu kajiannya membahas kitab Sunanu Qallal Amalu Biha. Nama kitabnya itu Sunanu Qallal Amalu Biha. Sudah diterjemahkan, judulnya begini, Sunnah Nabi yang mulai asing. Sunnah Nabi yang mulai asing. Termasuk makan kurma. Nabi kalau makan kurma itu selalu disertai dengan semangka. Nabi itu kalau makan kurma selalu dengan mentimun. Aisyah yang sering melakukan itu, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha kalau makan kurma disertai mentimun. Terus Nabi pernah makan kurma di dalamnya diberi keju. Coba ibu-ibu coba, kurma bijinya keluarkan, isi dengan keju batangan, Anda makan, ajib itu. Iya. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu sekalian, loh ini loh, iya, itu dalilnya Bukhari loh itu, Sahih Bukhari loh itu, iya. Ternyata Bapak Ibu harus tahu nih, ya saya kasih bocoran. Memang materinya nggak sama ini tambahan, saya kasih tambahan. Bapak Ibu harus tahu, dalam sejarah Nabi itu lebih banyak menikmati masa sehatnya daripada sakitnya. Nabi itu seumur hidup, meninggal usia 63 tahun, itu sakit cuma 2 kali. Saya ulang ya, Nabi itu sakit cuma 2 kali. Loh, berarti kalau begitu Nabi itu lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Iya, itu pun sakitnya Nabi karena bukan kecerobohan beliau, tetapi karena faktor luar. Contoh, sakit yang pertama ketika perang Uhud, terluka, rahangnya pecah. Jangankan rahang, wong Nabi ketika perang Uhud itu aja pakai baju besi rangkap 2, dua-duanya pecah kok. Dua-duanya pecah. Itu perang paling hebat itu, perang Uhud itu. Ya, baik. Jadi Nabi terluka, berarti kan bukan kecerobohan. Terus yang kedua, sakitnya Nabi menjelang ajal, menjelang wafat. Itu sakit demam sampai menjelang ajalnya, demam. Hanya itu sakitnya Nabi. Berarti kalau gitu Nabi lebih banyak sehat. Iya, saya belum pernah baca hadis Nabi kena asam urat, nggak ada. Nabi kena vertigo, Nabi kena kolesterol, Nabi kena, nggak ada. Beda sama kita, beda. Makan santan-santanan, makan kacang-kacangan, kolesterol. Iya, makan emping melinjo, asam urat. Makan minum es terlalu sering, flu. Iya, itu kita. Gampang. Kenapa Ustadz? Tolong dibagi resepnya Ustadz. Rasul kok banyak sehatnya? Pengen tahu? Salah satu aja. Terkait dari tadi yang saya sampaikan. Ada kaitannya ini soalnya. Kenapa Nabi itu kok lebih banyak sehatnya? Salah satu ya, sebenarnya tipsnya ada 6. Saya sebutkan satu aja. Lah terus yang 5 insya Allah lain kesempatan aja, jangan sekarang ya. Nanti materi kita nggak kelar-kelar ini. Salah satu aja, salah satu. Ternyata Nabi itu dalam hidupnya kenapa kok sering sehat? Karena beliau menerapkan food balancing. Food balancing, menyeimbangkan makanan. Maksudnya menyeimbangkan makanan, makanan-makanan yang menimbulkan efek panas di badan itu beliau seimbangkan dengan mengkonsumsi makanan yang menimbulkan efek dingin di badan. Itu Rasul. Contohnya kurma tadi. Kurma itu kalau kita makan anget di badan, anget, panas. Kurma itu, terutama kalau kurma seperti mejol, ya, kurma rutop atau apapun itu kadang-kadang panas. Ajwa itu anget di badan.
Lah Nabi seimbangkan dengan apa? Mentimun. Mentimun itu dingin. Semangka itu dingin. Keju dingin. Itu ternyata tipsnya. Kita tidak. Kita makan gulai sak mangkok, minumnya es teh. Nggak kelar ini kayak gini nih, makanya asam urat, kolesterol. Gak bisa, iya. Makan bebek, nasi bebek sudah ya. Terus minumnya es campur, ya. Terus kemudian ditambah lagi, yaitu ampela, sudah. Ini panas kabeh ini, ya. Itu makanya sering sakit-sakitan. Jadi tolong kita harus menerapkan food balancing, Bapak Ibu sekalian, ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kembali tadi ke materi tadi. Tipsnya supaya umur barokah, ikuti jalan Rasul. Ikuti apa yang Nabi perintahkan, sami'na wa ata'na. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Mentaati Rasul tanpa tapi. Taat tanpa tapi. Saya taat, nggak pakai tapi. Sami'na wa ata'na, ikuti. Mana dalilnya? Waktu itu surat apa, Bu? Yang sudah dicatat mengikuti jalan Rasul, surat apa? Surat nomor 14, ya. Betul ya, Bu, ya? Betul, Bu? Ya, surat nomor 14 ayat berapa, Bu, dalilnya? Hah? Berapa? 40 berapa? 44, betul. Ibrahim, surat 14 Ibrahim, ayatnya 44. Allah berfirman, وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ. Allah Ta'ala berfirman di surat Ibrahim ayat 44. Mari kita dengarkan, yaitu teriakan penduduk neraka lagi, ayat 44. Dan berikan peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka, maka orang-orang zalim berkata, lihat azab sudah di hadapannya, ya Rabb kami, beri kesempatan kami kembali ke dunia. Loh, minta dikembalikan ke dunia walaupun sebentar, niscaya kami akan mematuhi seruan engkau dan akan mengikuti jalan Rasul. Terlambat. Kemana saja Anda selama ini? Ya, Anda suka mengolok-olok Rasul, Anda suka mengolok-olok mencaci maki sunnah Rasul. Giliran azab sudah di depan mata, Anda kepingin hidup lagi ke dunia. Telat. Ayo, mulai sekarang nih, ikuti jalan Rasul, ikuti. Sami'na wa ata'na. Nomor 2, tipsnya nomor 2 yang sudah kita tulis, segera beramal soleh. Jangan suka menunda-nunda amal soleh. Ya, segera beramal soleh, jangan suka menunda-nunda. Dalilnya di mana? Dalilnya Al-Quran, suratnya nomor 23. Al-Mu'minun surat 23 ayatnya 99 dan ayat 100. Al-Mu'minun 99 dan 100. Al-Mu'minun 99 dan 100. Segera beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Allah berfirman, حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Allah Ta'ala berfirman di ayat 99 dan 100, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata,
ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Lihat, mereka kepingin kembali ke dunia. Apakah mereka menginginkan properti mereka, harta mereka, deposito mereka? Enggak. Apa yang mereka inginkan? Ayo ayat 100-nya. Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Terlambat, nasi sudah jadi bubur. Apa kata Allah? Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barza. Barza itu dinding. Barza sampai pada hari mereka dibangkitkan. Makanya orang yang telah mati nggak mungkin balik. Tidak ada di dalam Islam reinkarnasi. Tidak ada di dalam Islam ruh pamitan. Tidak ada di dalam Islam itu ruh gentayangan. Tidak ada di dalam Islam itu ruh itu kembali ke alam dunia. Nggak ada. Mereka menanti di alam barzah, alam transit, alam penantian sambil menunggu kiamat. Dan di sini ada dinding. Di dinding mereka nggak mungkin balik lagi. Kalau ada orang berkata, saya itu kok dikeliati orang tua saya Ustadz, ya itu jin, syaitan. Tidak mungkin orang tuanya kembali ke alam dunia. Yang sudah wafat ya, mereka ada di alam transit, alam barzah, alam penantian. Mereka terkungkung menunggu kiamat. Kenapa? Karena ada orang yang meninggal ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu. Sampai hari ini 2 September 2023 pukul 10.29 belum terjadi kiamat. Ribuan tahun menanti di alam kubur, alam barzah, menunggu kiamat. Itu kalau sangunya sedikit, bekalnya dikit, ya tersiksa. Makanya kita hidup ini butuh bekal, Bapak Ibu sekalian. Jangan main-main. Umur kita ini serius ini. Jangan main-main. Umur kita ini manfaatkan untuk ibadah. Allah menciptakan kita ini untuk ibadah, bukan untuk main-main. Ini menunjukkan kepada kita penyesalan mereka pada saat sakaratul maut. Termasuk dalil yang mengatakan, jagalah 5 sebelum ketemu 5. Jagalah 5 perkara sebelum ketemu 5 perkara. Sehatmu sebelum sakitmu, lapangmu sebelum sempitmu, kayamu sebelum miskinmu, mudamu sebelum tuamu, hidupmu sebelum matimu. Mumpung dikasih, yaitu usia muda, manfaatkan. Mumpung dikasih sehat, manfaatkan. Dan kalau sudah sakit, sudah. Waktu masih sehat, oh, tidak kenal masjid. Mau ketika masih sehat, tidak kenal Al-Quran. Ketika masih sehat, dia tidak pernah berinfak, dia tidak pernah berzikir. Begitu sudah sakit, semua selang masuk tubuhnya, masuk ICU, baru dia sadar. Ya Rabb, ya Allah, ya Allah, kemana saja Anda selama ini? Anda ingatnya kepada Allah saat sakit. Terlambat sudah. Terlambat. Yang ketiga, tolong supaya umur kita berkah, sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketiga adalah selektif mencari teman. Jangan sembarangan mencari teman. Bertemanlah dengan orang-orang soleh. Kata Nabi, la tusahib illa mu'min wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan berteman kecuali dengan orang beriman, dan janganlah makananmu dimakan kecuali yang memakannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi, ar-rajulu ala dini khalili falyamdur ahadukum man yughalil. Agama seseorang itu mengikuti agama temannya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Nah itu penting ini. Ya, sebab tidak sedikit seringkali terjadi beberapa kali berita yang masuk kepada saya, rumah tangga yang berakhir dengan talak perceraian. Rupa-rupanya suaminya ini berteman dengan teman yang akhlaknya buruk. Ya, ada seseorang yaitu yang meminta saya untuk khutbah nikah. Setelah itu berselang kurang lebih sekitar 4 bulan, nggak sampai 4 bulan, 3,5 bulan lah, nggak sampai 4 bulan pokoknya. Ketemu saya orang tuanya,
Lalu kemudian saya pun menanyakan, gimana kabar ya, antum sehat Ustadz, putrinya gimana, apa sudah diberi amanah oleh Allah, sudah hamil ya. Ya Allah Ustadz, buru-buru hamil Ustadz. Saya sendiri Ustadz kan tahu kan, saya yang menikahkan anak saya kan, wong Ustadz yang khutbah nikah. Betul, saya sendiri yang menceraikan anak saya. Loh, jadi cerai? Iya. Iya Ustaz, cerai. Lu 3 bulan kemarin? Iya. Lu kenapa memangnya? Ternyata suaminya teridentifikasi. Awal bulan pertama pernikahan, yaitu sudah kelihatan tidak wajar. Apa tidak wajarnya? Jadi suaminya tidak senang kalau istrinya itu menyebut-nyebut Abu Bakar, Umar, Aisyah. Mulai bulan kedua mulai kelihatan. Akhirnya tambah kelihatan rupanya suaminya ini berteman dengan teman yang punya pemahaman Syiah. Jadi konco-konconya itu Syiah semuanya. Sehingga dia kena pengaruh. Daripada Ustadz nanti anak saya hamil punya anak, tambah ribet sudah. Wis daripada sudah. Ini lebih baik sudah saya sendiri yang minta. Wis putus saja sudah. Enggak apa-apa. Insya Allah kau dapat jodoh yang lebih baik lagi. Sudah gitu aja. Saya misahkan Ustadz. Jadi suaminya teridentifikasi seneng sama Syiah. Meskipun belum jadi Syiah betul, tapi sudah mulai benci. Dengar nama Aisyah benci. Ya, nggak usah disebut nama itu. Ya, itu. Lu kenapa? Misalnya, wis pokoknya nggak usah disebut. Nah, itu ya. Mulai ini tanda-tanda. Makanya hati-hati kalau cari jodoh. Lihat dengan siapa laki-laki itu berteman. Dengan siapa, yaitu dia berteman. Baik, selektif mencari teman. Karena teman itu bawa pengaruh. Teman itu. Kita lanjutkan dan saya tidak perlu memberi contoh karena sudah saya sampaikan bulan yang lalu. Ya, termasuk di negeri kita ada yang namanya siapa ini tokoh PKI Aidit, itu kan juga karena teman itu. Ya, namanya kan Ahmad Aidit sampai dirubah jadi DN Aidit. Ya, itu ya gara-gara teman. Anaknya kiai, seorang ustadz pendiri sekolah Muhammadiyah. Aidit itu ya lulusan ponpes, pondok pesantren. Bacaan Qur'annya bagus, sering diminta untuk menjadi qori kalau acara-acara perhelatan. Suaranya bagus, bahkan muadzin seringkali Aidit adzan muadzin. Tapi karena itu tadi buku yang dibaca adalah buku Marxisme komunis, bahkan dia mampir ke Soviet, dia juga mampir ke RRC, dan dia kiblatnya RRC bukan Soviet, RRC yang menjadi kiblat. Sehingga dia berubah cara pandangnya sampai jadi komunis. Quran dibakar, yang selama ini dihafalkan dibakar gara-gara salah mencari teman. Ini ya, sudah sering kita dengarkan ini. Tolong hati-hati anak-anak kita. Nomor 4, yang keempat, menyegerakan sodakoh. Tolong jangan ditunda-tunda sodakoh. Sekarang jangan nanti nunggu, nanti aja nunggu hari Jumat. Katanya kalau sodako hari Jumat pahalanya tambah besar. Nanti saja, yaitu Ramadan. Toh sekarang sudah mulai bulan Safar. Nanti akhir bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani. Lo sudah ketemu Rajab, ketemu Sa'ban, Ramadan. Sudah dekat, maka nanti saja zakatnya, sodakonya Ramadan. Jangan ditunda-tunda, jangan menunda-nunda. Sekarang. Ya. Aku kok kepingin puasa Senin Kamis nanti, yaitu 2 hari lagi. Apa? Berarti ya, betul ya, 3 hari lagi. Ya, puasa Senin Kamis. Jangan kemudian insya Allah bulan depan aja. Insya Allah aku kok kepingin tahajud ya. Kapan ya, nanti aja mulai awal bulan. Nanti jangan ditunda-tunda. Sekarang. Karena umur kita ada dalam genggaman Allah. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Jangan-jangan hari ini malaikat maut sudah ada di depan pintu Masjid Besar Ar-Rayyan menanti kita. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Ya, hati-hati. Jadi ini seperti beberapa waktu yang lalu, ya, saya memberikan kajian di daerah Sidoarjo. Di daerah mana itu? Dekat ini perumahan itu BCF sih, BCF Jalan Sekawan, dekat Masjid Nidaul Fitrah. Dekat perumahannya itu BCF, tapi Jalan Sekawan apa lupa saya. Lalu kemudian orang itu tanya kepada saya, acara keluarga ya, acara keluarga. Dia tanya kepada saya tentang masalah sholat. Dia tanya, bulan berikutnya kemarin
Kemarin saya ikut menyolatinya di Masjid Al-Irsyad Surabaya. Disolati di Masjid Al-Irsyad Surabaya. Dimakamkan di makam Pegirian. Saya ikut nyolati. Itu jenazah di depan saya, dalam hati saya. Bulan yang lalu dia tanya panjang lebar kepada saya tentang masalah sholat. Sekarang sudah terbujur kaku. Siapa yang tahu umur manusia? Yang tahu hanya Allah. Jangan suka menunda ibadah. Sekarang. Sodako sekarang, jangan ditunda. Dalilnya di mana? Dalilnya firman Allah. Suratnya surat nomor 63 Al-Munafikun. 63 Al-Munafikun. Ayatnya ayat 10. Al-Munafikun ayatnya ayat 10. Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-10, infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kalian, lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Terlambat. Jadi segera sedekah, jangan ditunda-tunda. Ya, ini yang nomor berapa tadi, Bapak Ibu sekalian? Tipsnya nomor 4. Sekarang, nah ini yang nomor 4 dulu ya, nomor 4 dulu. Yang nomor 4 saya rinci dulu ya, saya rinci. Supaya harta kita itu berkah, supaya harta yang kita miliki itu bermanfaat, berkah, dan menjadi pemberat timbangan amal kita nanti di hari kiamat. Tolong Bapak Ibu diperhatikan, harta yang Bapak Ibu miliki itu keluarkan pada 11 hal. Jadi panjenengan kalau punya harta, keluarkan harta itu pada 11 hal ini. Dan ini semuanya terbaik semua ini. Jadi kalau ingin sodako, misalnya nih ada orang bertanya, Ustadz saya ini punya harta, ini tak kemanakan Ustadz ya, harta ini tak kemanakan ini Ustadz. Maka jawabannya 11 hal. Kalau ini dilakukan, aman sudah. Kita sudah punya celengan di hari kiamat. 11 hal. Apa itu 11 poin? 11 sodako yang paling utama, best of the best. Sodako yang best of the best, yang terbaik dari yang baik, terbaik, terutama, terbesar pahalanya, 11. Ya. Jadi kalau punya kelebihan rezeki, lakukan 11 ini. Apa saja itu? 1. Yang pertama adalah sodako sirriyah. Sodako sirriyah. Jadi sodako sirriyah. Jadi panjenengan kalau mau bersodako, yang pertama sodako sirriyah. Apa sodako sirriyah? Sodako secara diam-diam, sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena itu lebih ikhlas dan selamat dari riya. Mana dalilnya? Orang itu kalau sodakonya sembunyi-sembunyi, sodakonya itu sirriyah, itu lebih utama. Dalilnya, ayo kita dengarkan Al-Quran lagi. Al-Quran surat Al-Baqarah ayatnya 271. Minta tolong bisa dibantu terjemahannya Mas. Terjemahannya ya, Al-Baqarah 271 Mas. Al-Baqarah 271 kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من
سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Silakan Mas. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekah kamu, maka itu baik. Jika kalian tampakkan sedekahmu, itu baik, hanya baik, nggak pakai ter. Lanjut. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, semuanya tidak tahu kalau kita sedekah. Tangan kanan memberi, tangan kirinya tidak tahu. Maka itu lebih baik bagimu. Terbaik, lebih baik. Kalau tadi baik, ini lebih baik. Terus kalau sedekah itu disembunyikan Mas, jadi tidak diumumkan sedekah itu, maka dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahan kamu. Dosamu akan diampuni oleh Allah otomatis. Kalau sembunyi-sembunyi, jangan diumumkan. Ibadah itu jangan dipublikasikan, apalagi di share status. Hari ini 1 juta loh. Ya Allah. Ya. Alhamdulillah hari ini telah Jumat barokah. Ya Allah. Ya. Alhamdulillah telah kami kirim 100 bungkus Jumat barokah Masjid Ar-Rayyan. Ya Allah, sedekah itu sembunyi-sembunyi aja. Ya. Tadi katanya Allah dalam firman-Nya baik. Kenapa? Merangsang yang lain supaya gemar sedekah juga. Baik, tapi kan bukan terbaik toh. Bukan yang lebih baik kan. Lah kita hidup ini kan kepingin yang lebih, punya added value, nilai tambah. Jangan sekedar nilai impas. Sebab kalau diumumkan, khawatirnya wong hati kita ini lemah. Hati kita ini lemah, mudah kemasukan ria. Ya, seperti itu. Ya. Baik, mudah kemasukan ujub. Ya, kita maksudnya baik, nulis status. Ya, alhamdulillah sudah hari ini sedekah 100 bungkus Masjid Ar-Rayyan. Udah. Ternyata teman kita nulis status. Oh, ini status sih. Alhamdulillah 50 bungkus telah kami kirim. Saya ketahui dia. Mulai ujub. Gak usah. Iya, seperti itu, nggak usah. Mau taklim aja taklim, OTW taklim. Ria, ya nggak usah. Iya, sudahlah. Yang ikhlas. Memang susah belajar ikhlas ini, susah memang. Iya, tapi kita berusaha supaya jadi yang terbaik gitu loh. Baik, kembali ke sedekah ya. Berarti nomor 1 sedekah apa tadi namanya tadi? Syria. Nomor 2. Sedekah dalam keadaan masih sehat. Sedekah dalam keadaan sehat. Jangan giliran sudah masuk ICU rumah sakit baru wasiat. Nah, tolong nak, iku harta iku. Telat, nggak pakai pesen dia meninggal jadi warisan harta itu. Iya. Kemana saja kamu ketika masih tahes itu ya, masih seger-segernya, kaya-kayanya, ya fulusnya tajir melintir. Waduh, tajir melintir, gak ada serinya uangnya. Buka lemari isinya uang, wih, buka sorokan, lantakan emas. Kemana itu? Begitu masuk ICU, ya Allah, tolong ya, deposito nih cair kayak nomor Masjid Ar-Rayyan. Telat. Sedekah itu ketika sehat dan masih seneng-senengnya. Apa katanya? Bahasa sepanjang loh ini ya. Bahasa sepanjang, bahasa kletek. Masih kemilian. Apa kemilian itu? Iya, seneng-senengnya ngumpul no dunya, takut khawatir apa itu habis. Lah itu tambah keluarkan, itu besar. Kalau sedekah itu ibarat persneling mobil, langsung gaspol 5, jret. Jangan 1, mundur atret lagi, 2, wah, sekalian, Lah terus insya Allah diganti oleh Allah nanti. Gak usah takut miskin, diganti oleh Allah. Ya, seperti itu. Mana dalil? Ya, dalilnya adalah dibuka. Oh, kitabnya ndak saya bawa. Masnya download hadis nggak? Ada yang mendownload hadis nggak? 9 kitab hadis. Ada. Nah betul. Tinggal nyari nomornya ya. Nomornya Mas ya, cari ya. Betul. Nomornya Mas
nomor 2748, ketik aja nomor 2748, terus panjenengan cari Bukhari mas, yang Bukhari, iya langsung mas, langsung dibaca yang versi maktabah, kan ada dua versi, atas sama bawah, kalau tidak salah yang bawahnya, Fathul Bari, betul, versi Fathul Bari, betul. Nah sudah alhamdulillah, yang pakai downloadan aja, 2748 nomor asli Sahih Bukhari 2748. Silakan mas dibaca, dari mana itu mas? Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al-A'la radhiyallahu anhu. Langsung nama Abu Hurairah mas, dicari Abu Hurairah, ketemu. Iya silakan mas. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, silakan. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi Ya Muhammad Rasulullah, ya Rasulullah, ayus sodakoti afdal. Silakan mas. Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Paling utama, berarti paling, bukan utama, paling utama. Sodako apa yang paling utama? Apa jawaban Nabi? Beliau menjawab, anta sodako wa anta sahihun harisun ta'mulul ghina wa takshal faqra. Silakan. Sedekahmu ketika dalam keadaan sehat. Kamu itu bersodako masih dalam keadaan sehat. Terus rakus harta kemilian, seneng ngumpul no dunya. Itu keluarkan itu. Lanjut teruskan. Dengan berangan-angan menjadi orang kaya serta takut miskin. Dan takut miskin, takut entek dunia nih. Lah itu justru keluarkan. Seneng ngelumpuk no, masih muda, masih sehat ya, kerja masih kuat, ngumpul no, beli tanah, beli ini, invest, ya. Lah itu saat itu keluarkan. Jangan giliran waktu sakit Anda keluarkan. Itu sodako paling afdol. Lanjut teruskan, silakan. Oleh karena itu, janganlah engkau menunda-nundanya hingga ketika nyawamu berada di tenggorokanmu. Terus baru kau hendak bersedekah. Yaitu lalu kau katakan untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Dia tidak pakai ngomong kayak begitu. Lanjut. Padahal harta itu semestinya menjadi hak si fulan. Ya warisan. Gak pakai ngomong gitu. Giliran nazak mau nazak, masuk ICU, ya sakit, sodakokan, terlambat. Itu loh Rasul yang bilang. Jadi tolong sodako segerakan. Yang paling afdol saat masih sehat. Ya, baik, kita lanjutkan sekarang. Jangan malah nubu, terutama ibu-ibu, malah ngumpulkan. Ya, barang itu dikumpulkan, nyusu, ya, tahu ya? Itu panci, sak panci dikumpulkan, ya. Itu ya tupperware dikumpulno, gitu ya. Buat apa? Itu nanti dihisap. Berikan sama yang lain, berikan yang bermanfaat. Segera sebelum kita diambil oleh Allah. Ibu-ibu yang suka koleksi tas, ada nggak di sini suka koleksi tas? Jangan ada dusta di antara kita. Ada, kasihkan. Ya Allah tasi wongi kure selerekane wis buka kabeh, wis anu. Bu saya punya tas. Ayo panjenengan ke rumah saya. Wis sampean pilih yang mana? Kasihkan. Jangan giliran sudah sakit-sakitan, wis kayak wong terlambat. Paham ibu-ibu? Sampaikan Pak ke istrinya, ya seperti itu. Sampaikan, ya itu. Selalu ibu-ibu itu senjatanya, ya suka ngumpulkan panci, tupperware macam-macam itu. Selalu jawabannya kalau ditegur, kon duwe anak wedok, meni-menine anakmu rabi, iki yo takekno mbek. Loh itu loh. Alasannya mesti begitu. Ya. Sampaikan bapak-bapak ya, sampaikan ke istri Anda, sampaikan. Kamu nanti kalau meninggal, maka panci ini semua tak masukkan ke kuburan semua, gowon pisan. Sampaikan. Kasihkan orang supaya manfaat, kasihkan. Nomor tiga. No ini. Perhatikan ini, nomor 3 ini, penting ini, nomor 3 ini. Sodako yang paling afdol, paling lo ya, paling ini. Lebih afdol, paling afdol, bukan afdol aja, bukan utama, tapi paling utama. Sodako kepada orang yang kita nafkahi. Sodako kepada orang yang kita nafkahi. Siapa dulu? Ya kepada orang tua, istri, anak itu dulu. Jangan kepada
anak yatim di panti-panti asuhan, ya, kepada masjid-masjid. Jangan itu dulu. Yang paling afdol itu keluarga dulu dilihat. Orang tua saya, istri saya, terus dilihat dari jalur ibu saya yang miskin siapa, dilihat dari jalur ayah saya yang miskin siapa. Itu didulukan. Itu yang kita tanggung, yang kita nafkahi, ya, yang kita nafkahi. Maksudnya dinafkahi itu rutin, tiap bulan kita kasih. Orang tua, istri itu kan apa itu kita nafkahi kan. Nah, saya mau tanya sama bapak-bapak, saya nggak tanya ibu-ibu, saya tanya sama bapak-bapak. Pak, saya tanya, jawab Pak jujur. Ya, menafkahi satu orang ganjarannya besar atau tidak Pak? Apalagi menafkahi lebih dari satu istri. Kita lanjutkan nomor berapa tadi? Sodako yang nomor 3 dalilnya. Nafkahi satu istri aja gede luar biasa, paling afdal. Apalagi lebih dari satu, Masya Allah. Sahih Bukhari, taat tanpa tapi. Silakan. Bukhari mas, minta tolong diketik nomornya 5356 5356. Tapi kalau lihat suami-suami di sini, saya pandang ini ya, Masya Allah, suami-suami yang soleh, yang takut sama istrinya. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan 5326 5356 5356. Ayo mas, Fathul Bari mas, dari Abu Hurairah, silakan mas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, khairus sadaqati ma kana an dhahri ghinan wabda biman ta'ulu. Silakan. Sebaik-baik sedekah. Ulang lagi mas. Sebaik-baik sedekah. Loh, sedekah terbaik ini sudah. Siapa itu mas? Adalah setelah kecukupan terpenuhi. Terus. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dimulai dari orang yang kita tanggung. Siapa? Ibu itu tak tanggung ya Ustaz. Iya kasih. Orang tua. Mertua Ustaz. Iya. Silakan. Tapi mertua bagi anak laki-laki itu, bagi laki-laki adalah karib kerabat, bukan orang tua, ya. Jadi dia harus mendahulukan orang tuanya, setelah itu istri dan anak. Istri dan anak setelah orang tua. Lah kalau misalnya orang tuanya kaya raya, istri dulu. Istri dulu diutamakan, bukan orang tua. Kecuali kalau orang tuanya itu dalam keadaan tidak mampu, apalagi dia sakit-sakitan perlu dibantu, maka orang tua didulukan, bukan istri. Kecuali kalau orang tuanya berada kaya, sugih, maka dalam hal ini anak laki-laki mendahulukan istrinya. Istri didulukan, anak didulukan. Ya, itu yang lebih utama. Kita lanjutkan sekarang yang nomor berapa? Ya? Nomor 5 ya? 4. Tidak semua ya saya sampaikan ya. Nomor 4, menafkahi istri dan anak. Menafkahi istri dan anak. Anak istri, istri anak, sama aja. Kan ada suami itu, tapi di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Di luar sana, Cimon Gang Buntu. Jadi ada suami itu yang kalau sama orang lain royal, tapi sama istrinya bakhil, medit, kikir, meleki, udah pokoknya diperes nggak keluar airnya. Iya. Jadi kalau ngasih belanja itu ditanya dulu, kau belanja itu sehari berapa? Tiap hari itu? Ya gak mesti mas. Lah kalau misalnya masaknya itu berat-berat kayak kambing, daging apa, ya mungkin besar. Nggak, masa biasa misalnya. Insya Allah 70.000 aja cukup mas. Oh iya, kasih 70. Misalnya ini. Besok ditanya, kemarin kau masak itu habis berapa? 66.000, 4.000-nya bawa sini. Bakhil ini. Nemen ini ya. Gak boleh. Tolong Bu, mohon maaf, sampaikan ke suami ibu-ibu. Uang belanja, nafkah untuk kebutuhan sehari-hari itu beda sama uang jajan. Minta uang jajan. Itu beda. Oh iya, betul ini. Jadi beda uang jajan, uang jajan. Uang apa ini nafkah, uang nafkah untuk apa ini tiap bulan, untuk listrik, untuk air, untuk apa ini makan sehari-hari, itu beda dengan uang jajan. Istri kan juga butuh untuk berhias, facialnya atau apanya, uang jajan.
Dia kepingin juga ketemu sama teman-temannya, makan-makan atau apa, itu uang jajan, kasih. Itu kalau suaminya mampu. Kalau tidak mampu harus sabar, doakan. Lah kalau tidak mampu terus Ustadz, sabar, ganjarannya besar. Ya, itu. Bahkan seorang laki-laki itu sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini, silakan bisa dilihat YouTube kajiannya Ustadz kita, Ustadz Dr. Rehanul Bahrain, hafizahullah ta'ala. Atau kajiannya Ustadz kita, yaitu Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalama, hafizahullah ta'ala. Anda bisa lihat, ketika Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Apa sih maksudnya? Pergauli istri itu dengan cara yang ma'ruf. Jadikan istri itu ratu, bukan pembantu. Ini katanya ibu-ibu, teruskan Ustaz, teruskan. Betul itu. Liane diupa-upa umbah-umbah Ustaz, ya wis kora-kora wis. Jadikan istri itu ratu, bukan pembantu. Bahkan seorang suami itu kalau mau menerapkan ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf, itu yang benar loh ya. Saya kalau meneliti kajian beliau, tak perhatikan, tak ulang-ulang. Masya Allah, sampai kayak begitu ya. Wa ashiruhunna, itu kan An-Nisa ayat 19 itu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu kalau mau dipraktekkan, itu suami ketika menikah dengan seorang suami menikahi wanita, itu harus ditanya, kamu dulu sebelum tak nikahi, itu di rumahmu itu gimana? Rumah orang tuamu. Ya papa sama mama itu punya pembantu. Maka tolong istri ini kasih pembantu. Enakan hidupnya, jangan dijadikan pembantu. Jadikan ratu. Kamu dulu sama papa mamamu dikasih kendaraan. Iya, aku dulu dibelikan papa mobil. Belikan mobil. Wah, bagus itu Ustaz. Ya, itu wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu. Jadi muliakan dia, jangan jadikan dia pembantu. Istri bukan pembantu, istri itu ratu yang harus dimuliakan. Faham ibu-ibu? Bisa disampaikan ke suaminya masing-masing? Enggak. Dalil, ayo dibuka Sahih Muslim. Nomornya 995. Muslim 995. Nomor asli Mas ya, nomor asli. Ada Mas? Coba dicari yang dalam kurungnya 1661 Mas. Kan ada beberapa redaksi. Nomornya 995, ada dalam kurung itu beberapa redaksi, cari yang 1661. Ya Mas, ayo dibaca. Dari mana Mas? Dari Abu Hurairah ya? Dari Abu Hurairah. Iya, silakan yang keras. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Ia berkata, Ya. Rasulullah bersabda, Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. Silakan Mas. dinar atau harta yang engkau belanjakan di jalan Allah, Terus, dinar yang engkau berikan kepada seorang budak wanita, terus, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, terakhir, serta dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu. istri dan anak, a'dhamuha ajralladzi anfaqtahu ala ahlika. Silakan. Maka yang paling besar ganjaran pahalanya adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Istri dan anak, keluarga dulu, istri dan anak dulu. Itu paling besar ganjarannya. Sebelum orang lain, istri anak. Setelah itu kalau masih ada sisa, baru keluarga yang lain. Setelah orang tua, istri anak. Setelah itu baru pembantu kita, mungkin dia lagi membutuhkan, keluarganya ibu, keluarganya bapak, baru karib kerabat. Ya. Oh gitu Ustaz ya. Iya. Sebelum kita kemana ini, nyumbang masjid, nyumbang ini dulu kan, ini sodako yang sudah terbaik, mulia, terutama, terbanyak pahalanya ini. Terus sekarang nomor 5 dan 6 jadi satu. 5, nomor 5 bersodako untuk jihad fisabilillah, untuk jihad, nomor 5 untuk jihad. Nomor 6 bersodako untuk kawannya yang berada di jalan jihad, di jalan Allah. Bersodako untuk kawannya, kaumnya atau kawannya yang berada di jalan Allah. Contohnya kayak apa Ustaz? Contohnya, misalnya apa ini,
ada seseorang yang namanya jihad itu kan tidak harus di medan peperangan, Bapak Ibu sekalian, tidak harus. Misalnya nih, misalnya kita melihat ada anak-anak di pondok pesantren yang SPP-nya belum bayar, ya. Lalu kemudian kita datangi pondok pesantren itu, terus kemudian kita katakan, tolong tunggakannya ini saya yang nutup aja, saya nutup, gak usah ditagihkan ke anak ini, biar dia fokus belajar. Kita dapat fadilahnya, karena dari setiap yang dia pelajari di pondok itu kita terus transfer pahala terus. Itu bekal kita kalau kita wafat itu, tanpa sadar itu, terus. Dan tolong jangan dikatakan ya, tolong jangan disampaikan ke anak itu. Kalau yang bantu saya, tolong rahasiakan aja. Tolong, saya yang nutup. Untuk bukunya, untuk sekolahnya, untuk makannya, pakaiannya, tolong jangan pernah ditagih-tagihnya ke saya. Kegiatannya, ekstrakurikulernya atau apanya, tagihkan ke saya. Jangan ke anak itu, karena kita tahu kondisinya anak itu. Anaknya pinter, cerdas, tapi sayang dari sisi ekonomi dia tidak Bayangkan, yang lain belum hafal Quran, dia duluan yang hafal, mampu menguasai sekian juz Al-Quran, cerdas. Lah ini kita tutup. Wah, itu setiap kali dia jadi imam sholat, setiap bacaan yang keluar orang tuanya dia dapat, kita yang bantu dia dapat terus pahala. Satu huruf satu kebaikan. Ini dia jadi imam, wih pahalanya besar. Itu terbaik itu. Oh, sampai ke situ. Ya pikirkan ini. Datang ke pondok-pondok pesantren yang dikelola sesuai sunnah. Ya, kita bantu saudara-saudara kita. Mereka jihad dalam menuntut ilmu. Oh, apalagi dia tumbuh menjadi seorang ustadz. Wah, setiap yang kali dia sampaikan dakwah itu, oh yang mengalir terus, kita di rumah dapat pahalanya terus karena kita yang membiayai dia pada waktu dia ada di pondok. Ya, tapi jangan diberitahu. Ya, baik. Kita lanjutkan, mana dalilnya? Ditulis saja dalilnya. Tulis supaya waktunya cepat nutut ini ya. Loh, sudah jam 11 ini ya. Baik. Dalilnya Sahih Muslim nomor 994. Tulis saja. Muslim 994. Nomor 7, sodako jariyah. Sodako jariyah. Ya. Seperti apa sodako jariyah ini? Sodako jariyah ini adalah sodako yang pahalanya mengalir terus. Dan ini biasanya kaitannya sama fisik bangunan. Seperti itu. Ya. Jadi tolong hartanya Bapak Ibu itu ada dialokasikan, ada yang ke sodako jariyah, ada yang sodako biasa. Ngasih makan anak yatim itu sodako biasa, sodako biasa. Tetapi bangun masjid, bangun pondok pesantren yang dikelola sesuai sunnah, tanda kutip ya, sesuai sunnah. Terus kemudian membangun rumah-rumah janda, rumah-rumah untuk ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di perjalanan, rumah-rumah belajar atau tahfidz, rumah tahfidz, ya, rumah taksin, ya, dan seterusnya. Yang di situ banyak kegiatan untuk taklim dan seterusnya. Wah, itu namanya jariyah. Jadi jariyah itu lebih cenderung kepada fisik. Contoh, buku-buku agama yang Anda wakafkan. Anda kalau keluar kota, tolong membawa kutaib. Apa kutaib itu? Buku kecil. Kutaib itu buku saku. Kalau kitab itu buku besar. Kalau kutaib buku kecil, buku saku. Buku yang mudah dibawa kemana-mana. Anda bawa beberapa biji. Mampir ke rest area. Anda mampir ke rest area, Anda taruh di musola rest area itu. Taruh. Atau wakaf Quran Anda taruh. Itu setiap orang yang mampir, dia lihat buku itu. Zikir pagi petang, pasti tertarik dia, dibuka. Oh gini toh bacaannya. Lalu kemudian dia mencoba untuk menghafalkan. Apalagi dia ambil, lalu kemudian diamalkan. Anda dapat terus itu, dapat terus itu. Ya, itu yang namanya sodako jariyah, tidak putus. Ya, baik. Apalagi misalnya dia berkata, Ustadz kalau bisa masjid ini Ustadz, PDAM-nya airnya saya yang nutup Ustadz tiap bulannya. Tolong saya ditagih PDAM-nya airnya. Lah air itu kan dipakai untuk wudhu, untuk orang sholat. Orang sholat dia dapat pahalanya. Ustadz listriknya masjid ini Ustadz tak tutup. Listriknya masjid ini tiap bulannya saya tutup, saya handle. Ya Allah, sedangkan masjid ini 5 waktu dipakai sholat, ada taklim menggunakan listrik, dapat terus itu pahalanya. Oh, coba ya, seperti itu. Tolong ini diperhatikan. Ya, sodako jariyah.
Ditulis dalilnya Sahih Muslim 1631. Ini nomor asli semua ya, nomor asli ya. Sahih Muslim 1631. Nomor 8, nomor 8. Nomor 8. Nomor 8. Sodako dengan kemampuan maksimal. Sodako dengan kemampuan maksimal. Kemampuan yang paling maksimal. Ya. Minta tolong, ada kitab Sahih Targhib di situ. Jilid 2 ada enggak jilid 2? Nah, silakan. Nomornya dibuka. Nomor 882. Ya, Abu Dawud nomor 882. Ya, silakan dibaca dari mana itu dalilnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud radhiyallahu an. Rahimahullah. Terus? Rahimahullah. Ibnu Huzaimah dalam Sahih Al-Hakim dia berkata. Lanjut aja dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia berkata. Ya, silakan. Rasulullah bersabda. Ya. 1 dirham menghuli 100.000 dirham. Nomor berapa itu? 882. Ya. Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Nah, ini pertanyaannya. Ya Rasulullah, ayus sodakoti afdal. Sodako apa yang paling utama? Qala juhdul muqilli. Silakan. Rasulullah menjawab, sedekah dari hasil usaha keras orang-orang yang pas-pasan. Sodakonya orang yang usaha keras, yang pas-pasan. Sodakonya orang yang pas-pasan. Jadi dia itu punya harta pas-pasan, tapi itu semuanya diberikan kepada Allah. Oh, itu paling utama itu. Paling utama itu. Paling utama. Sodako dengan kemampuan maksimal. Insya Allah akan diganti oleh Allah Azza. Jangan mikirkan, ya, gak usah dipikirkan yang lain. Allah memberi kita oksigen ini gratis. Gratis. Selama kita mau bekerja, insya Allah ada jalan keluar. Berikan apa yang sudah Allah berikan. Apa yang Allah minta, berikan. Kita ini nggak pakai bayar oksigen ini. Ya, kita lanjutkan. Nomor 9. Nomor 9. Sodako kepada karib kerabat. Oh, karib kerabat. Ayo dibaca Mas. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 892. 892. Dari Salman bin Amir. Ayo coba dikit. Silakan Mas. 892 dari Salman bin Amir. Dari Salman bin Amir radhiyallahu an, Rasulullah bersabda. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda? As-sadaqu alal miskin sadaqatun wa alal qaribi sadaqatani sadaqatun wasilatun. Silakan. Sedekah kepada orang miskin adalah satu nilai sedekah. Terus, sedangkan kepada kerabat adalah dua nilai, yaitu sedekah dan jalinan silaturahim. Orang kalau sodako kepada fakir miskin pahalanya satu, tapi kalau sodako kepada karib kerabat keluarga dekat itu pahalanya dua. Pahala sodako dapat, pahala silaturahim. Nah itu ya. Nomor 10. Lah ini yang berat. Berat ini nomor 10 ini. Berat. Kenapa? Bersodako kepada keluarga yang menyimpan permusuhan dengan kita, yang memusuhi kita. Oh itu. Mana dalilnya? Ayo, Sahih Targhib wa Tarhib nomornya dekat 894. Ayo cepat dikit. 894. Dari Ummu Kulsum. Ya, Ummu Kulsum, silakan. Dari Ummu Kulsum binti Uqbah radhiyallahu anha. Terus Rasulullah bersabda, iya, sebaik-baik sedekah adalah sedekah kepada kerabat yang menyimpan permusuhan di lambungnya atau hatinya. Baik. Afdhalus sadaqatis sadaqah ala dirrahimil kasyih. Sodako yang paling besar ganjarannya, sodako yang kau berikan kepada keluargamu yang menyimpan permusuhan dalam hatinya dengan dirimu. Itu malah kita kasih. Oh itu besar pahalanya.
Terakhir 11 penutup. Yang ke-11 adalah sodakoh yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Sodakoh di bulan Ramadan itu Ramadan itu terbesar. Ramadan. Nah, baik. Berarti kembali ke materi kita, yaitu 7 amalan tadi. Masih ingat 7 tips umur barokah. Sekarang yang nomor 5. Betul ya, nomor 5 ya. Nomor 5, perbanyak istighfar dan tobat supaya cepat. Perbanyak istighfar dan tobat. Mana dalilnya? Ditulis saja dalilnya. Perbanyak istighfar dan tobat. Dalilnya adalah Sahih Muslim, nomornya 2702. Sahih Muslim 2702, nomor aslinya itu. Itu bersumber dari sahabat Abu Burdah radhiyallahu an. Jadi intinya Nabi itu dalam sehari istighfar itu 100 kali minta ampun, padahal Nabi ini maksum, terhindar dari dosa. Kenapa kok memperbanyak istighfar dan tobat? Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Lagi berkendara istighfar, astagfirullah. Atau setelah sholat duha, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, dibaca 100 kali setelah sholat duha. Zikir pagi petang, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Aku minta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Aku minta ampun kepada, terus gitu istighfar. Terus minta ampun dan tobat kepada Allah. Nah, terus diperbanyak. Karena kita tidak tahu kapan kita wafat menghadap Allah. Terus nomor 6. Lakukan amalan-amalan yang memiliki ganjaran paling besar. Contoh, tak kasih satu aja ya. Sebenarnya banyak ini amalannya. Amalan-amalan yang ganjarannya besar. Contohnya, satu aja contohnya. Sholat di Masjidil Haram. Mudah-mudahan Bapak Ibu ditakdirkan bisa menunaikan umrah atau haji. Mudah-mudahan tahun ini bisa umrah. Itu ya. Kenapa? Pak, Bu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu kalau sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 sekali sholat ya. Padahal kita kan sholat 5 waktu ya. Ini yang fardhu loh. Belum qobliyah, belum ba'diyah, belum tahajud, belum witir, belum duha, belum tahiyatul masjid, belum. Ini yang 5 waktu. Sekali sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 100.000. Berarti sehari 500.000. Itu butuh waktu berapa lama? Sholat di Masjid Besar Ar-Rayyan tinggal dibagi aja. 500.000 dibagi 306 dibagi 24. Ya. Berarti kan sehari kan 24 jam sehari. Supaya ketemu hari. Ya. Coba dibagi 500.000. Kalkulator. 20.000 Ustaz. Sebentar, 500.000 dibagi 24. Ya. Dibagi 365 hari. Sebentar, gimana baginya berarti ya? 500.000 itu dalam sehari. Butuh waktu berapa lama kita sholat menyamai? Oh begini, maaf, salah ngitungnya. Begini caranya. Kalau sholat di negeri kita berjamaah di Masjid Ar-Rayyan ini, sekali sholat berapa pahalanya? 27, betul tidak? 27 dikali 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5-5-nya berjamaah di masjid. 27 kali 5 berarti 135. Lah ketemu sekarang 500.000 dibagi 135. Lah itu yang benar. 500.000 ya dibagi 135, ketemu angka 3.700 hari. Dibagi lagi 365 supaya ketemu tahun, ketemu angka 10 tahun. Anda 10 tahun sholat di Masjid Ar-Rayyan
seperti sehari di Masjidil Haram. Ya ini, saya tanya, ada jaminan panjenengan bisa hidup 10 tahun lagi? Ada jaminan? Nggak ada. Paham ya maksud saya? Bapak Ibu sholat di Masjid Ar-Royan, sekali sholat kalau berjamaah kan 27 dikali 5, subuh berjamaah, duhur berjamaah sampai isya berarti 135. Masjidil Haram 500.000 dibagi 135 butuh waktu 3.700 hari di Masjid Ar-Royan. Lah itu berapa tahun dibagi 365, ketemu angka 10 tahun sholat di Masjid Ar-Royan itu seperti sehari di Masjidil Haram. Padahal kita belum tentu bisa hidup 10 tahun lagi. Kita belum tentu hidup sampai tahun 2033. Belum tentu. Umur yang tahu Allah. Tapi Anda umrohnya 12 hari. Itu ketambahan duha, ketambahan tahiyatul masjid, ketambahan qobliyah, ketambahan ba'diyah, ketambahan tahajud, ketambahan witir. Wih. Yaitu yang namanya Masya Allah umur barokah. Mudah-mudahan dikasih kelapangan rezeki oleh Allah untuk bisa sholat di Masjidil Haram. Seakan-akan kayak 10 tahun melampaui. Apalagi Lailatul Qadar, satu malam seperti 1000 bulan. 1000 bulan kalau dikuruskan 83 tahun. Jadi orang beribadah di malam Qadar itu seperti beribadah 83 tahun. Makanya kalau 10 hari terakhir Ramadan, jangan keliling cari kecepot, jangan. Cari nastar, cari roti kering, kestengel, nggak usah. Iktikaf, gitu ya. Perbanyak baca Quran, karena ibadah ini kayak 83 tahun, 83 lebih ya, seperti itu. Makanya ini yang namanya umur barokah ya. Padahal belum tentu panjenengan bisa hidup sampai 83 tahun lagi. Tapi malam itu Lailatul Qadar seperti beribadah 83 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Oh, masih berapa lagi poinnya? Oh, tinggal satu. Kan 7, nomor 7. Banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah. Supaya umur kita barokah, banyak berdoa kepada Allah. Ayo doanya gimana doanya? Doanya insya Allah panjenengan hafal kok. Begini doanya. Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Ada nggak doa itu? Zikir pagi petang. Rabbi a'udzubika minal, setelah membaca asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka Rabbi as'aluka minal khairi gimana Rabbi as'aluka khaira. Ya betul ya, kan gitu ya. Wa khaira ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri, ya min syarri, terus kemudian wa syarri ma ba'dahu, terus kemudian Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar, Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr, kan gitu ya. Apa itu artinya? Rabbi a'udzubika minal kasal, ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Terus wasu'il kibar, masa tua yang jelek, umur pikun yang jelek. Jadi minta kepada Allah masa tua kita tetap dibimbing oleh Allah, tetap dalam ketaatan kepada Allah. Supaya kalau pikunnya pikun yang baik-baik saja, bukan pikun yang jelek. Tetap dituntun oleh Allah untuk beribadah. Nah itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan seluruh amal ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah meridhoi seluruh amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqomah dalam mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menjemput kita. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.